Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 438. Della yang penasaran akan seorang pria yang belum dikenalnya, tapi dipanggil Tuan Muda oleh Bang Hotman. Della pun berpikir, belum tahu maksudnya. Di sela itu, malah ia ditanya oleh wartawan yang di depannya, gimana Mbak Della pendapatnya menjadi ketua tim pengacara, yang anggotanya ada Bang Hotman, Pak Otto, Pak Simon, serta yang lainnya. Della pun menjawabnya, oh itu Mas dan Mbak sekalian, saya terima kasih sekali, karena pengacara seperti Bang Hotman, dan juga rekan-rekannya, adalah senior yang berpengalaman, tapi malah mempercayai saya. Jadi untuk perkara ini, saya sangat yakin, kalau klien kami tidak bersalah. Apalagi Mas dan Mbak sekalian melihat sendiri, Pak Mori yang pengusaha itu, telah menjaminkan diri, untuk penangguhan penahanan, dari Mas Iwan dan Mas Agus, yang tak lain klien kami. Para wartawan pun mengerti, dan Pak Leo sendiri, tiba-tiba saja dipanggil oleh oknum polisi yang ada di dalam. Pak Leo, silahkan masuk sebentar, kita mau bicara dengan Bapak. Ada yang mau saya sampaikan. Yang berkata itu, adalah seorang oknum polisi, yang menangani perkara ini. Seseorang itu bernama Pak Joko. Pak Leo pun menjawabnya, oh ya, ada apa-apa memangnya? Pak Joko pun menyahutnya, gini Pak Leo, ada perubahan rencana, apa nggak baiknya saja, Pak Leo dan pemuda tersangka itu berdamai saja hari ini. Pak Leo terkejut sekali, Pak Joko tiba-tiba bilang begitu. Lalu beliau menjawabnya, waduh Pak, kalau berdamai itu namanya saya bunuh diri. Mau ditaruh mana muka saya ini? Pak Joko pun membalasnya, memang itu saya mengerti Pak Leo. Tapi ini kondisinya darurat. Sebelumnya tak pernah terjadi seperti ini. Kan Pak Leo melihat sendiri. Di belakang tersangka itu, ada 10 pengacara, ada pula seorang pengusaha. Saya pun juga tak punya pilihan. Kalau orang-orang itu menjaminkan diri, tentu harus dikabulkan. Kalau tidak ini akan jadi masalah. Mereka bisa-bisa curiga, malah kita yang nanti dituntut. Pak Leo pun tetap pada pendirian. Ya sudah kalau gitu Pak Joko. Untuk penangguhan penahanan biarlah saja Pak Joko kabulkan. Tapi untuk di pengadilan, kita tetap melanjutkan. Apalagi Pak Joko sudah bilang, perkara ini akan menang. Ingat Pak Joko, kita sudah bayar. Bahkan sampai pengadilan. Pak Joko oknum berpangkat di situ. Lalu menjawabnya, baiklah Pak Leo, kalau itu keinginannya, tapi resikonya, Anda tanggung sendiri. Kemudian, keadaan yang di luar, Iwan saat itu sedang bicara dengan Kenshin. Iwan berkata, sorry bro, gua merepotin lu lagi. Padahal lu lagi liburan. Kenshin menjawabnya, lu Wan merepotin apanya? Kan ayahku sudah berpesan, kalau butuh apapun tinggal bilang. Lu malah segan-segan segala. Tenang aja Wan, lu nggak bakal masuk penjara. Ada Bang Hotman di situ. Oh ya Wan, kok bisa-bisanya? Pesanmu itu salah kirim ke Rena. Untung saja langsung dicarikan pengacara. Iwan membalasnya, ya itu bro, gua juga merasa nggak enak. Di tengah bicara itu, Kenshin langsung memotong, tiba-tiba menutup telepon. Iwan pun terkaget, ada apa Kenshin ini? Kok nutup telepon kagak bilang-bilang? Rupanya, Kenshin melihat Kauri terjatuh, terpeleset oleh batu. Langsung saja Kenshin berlari, menghampiri Kauri, membantunya untuk berdiri. Namun Kauri bilang, merasa sakit di kakinya, sedikit terkilir dirinya, dan Kenshin pun bicara, kalau gitu kamu Kauri, naik belakangku saja, aku gendong kamu. Wits, asiap. Kenshin akan menggendong Kauri, untuk pertama kali, dan Kauri menjawabnya, tapi saya entar kamu capek. Nunggu bentar aja ya, entar aku juga baikan sendiri. Kenshin membalasnya, capek apanya sih Kauri, ayo dah naik belakangku. Dan Kauri tersenyum, sembari bicara, ya udah kalau gitu, kamu jangan salahin aku ya. Kauri pun memegang punggungnya Kenshin. Tangannya lalu dilingkarkan. Segera saja Kenshin menggendongnya. Kauri nampak ada di belakang. Kenshin pun berjalan bersama istrinya, melihat-lihat pemandangan.
Suasana mendung, cahaya yang nampak merah, salju yang baru turun, telah mewarnai di sepanjang perjalanan. Dan di lain tempat, Bang Hotman dan rombongan, serta pula Pak Mori, mereka memberikan surat jaminan kepada polisi yang ada di dalam, agar tersangka Iwan dan temannya tak segera ditahan. Permintaan itu dikabulkan. Pak Leo yang sebelumnya sudah diwanti-wanti agar berdamai saja, tak usah melanjutkan. Malah Pak Leo itu bersama tim kuasa hukumnya pakai berlagak segala, menantang Bang Hotman dan rombongannya hingga sampai pengadilan. Kemudian, di waktu sebelum pulang, tak disangka dua kubu pengacara itu bertemu, tepatnya ada di depan pintu. Ketika diwawancara wartawan, pihak Pak Leo berkata, salah satu kuasa hukumnya, yang bernama Pak Anas bicara, "Nah para wartawan semuanya, besok lusa kalian harus saksikan. Karena ada peristiwa besar, kami tim lawyer Pak Leo akan mengalahkan lawan, yang katanya pengacara terkenal, dan tentu saja, dua orang yang dibelanya akan dimasukkan penjara." Hahaha, yang bicara itu tertawa, penuh percaya dan semangat. Waduh, secara terang-terangan, tim lawyer Pak Leo itu menyindir pihak Bang Hotman. Bang Hotman yang mendengarnya, beliau yang sedang ditanya wartawan. Dengan santainya Bang Hotman berpantun, "Buah nanas, buah kedondong, buah semangka, buah melon. Sudahlah mas, jangan banyak omong. Tahu rekayasa masih saja berbohong." Bang Hotman pun lalu bicara pada wartawan, "Oh ya rekan-rekan semuanya, tak usah menunggu ke pengadilan segala. Sekarang saja sudah tahu yang benar dan salahnya. Coba rekan-rekan buka handphonenya. Siapa saat ini yang banyak dicerca di media sosial, yang menyangkut masalah ini, yang merekam atau yang mencuri?" Para wartawan lagi-lagi serempak menjawabnya, "Yang mencuri Bang Hotman." Dan tentu saja, untuk kedua kali, Pak Leo yang mendengarnya dibuat malu setengah mati. Begitu pula dengan semua tim kuasa hukumnya, yang tak bisa bicara membantah. Mereka terdiam semua, seolah tahu sendiri, hal itu memang benar. Kemudian, Iwan dan Agus diperbolehkan pulang, untuk menunggu kabar berikutnya. Beberapa jam pun berjalan. Della yang di kantornya, langsung saja menelpon Rena. Rena, kamu ngerjain gua ya?" Katamu yang datang satu orang. Ternyata hampir selusin. Orang-orang hebat pula. Gua sampai deg-degan tahu. Lu nggak bilang sebelumnya. Si Rena pun menjawabnya, "Maafin gua Della, soalnya temanku itu, dia bilang nggak menyebut jumlahnya. Berapa yang akan datang?" Della langsung menyahutnya, "Oh maksudnya Rena, temanmu itu, namanya Kensin ya?" Si Rena pun terkejut, lantas membalasnya, "Oh kamu kok tahu Della? Apa kamu mengenalnya?" Rena bicara sampai terheran. Della pun menjawabnya, "Ya nggak kenal Rena, tapi pernah bicara. Maksudnya tadi temanmu itu sedang menelpon Bang Hotman, dan bicara sebentar denganku. Dia mengucapkan terima kasih, karena membantu temannya. Sekalian titip salam buat kamu Rena." Saat mendengar itu, si Rena deg-degan jantungnya, sampai berpikir sendiri. Hatinya bahkan bicara, "Nitip salam apa ya maksudnya?" Kemudian Della temannya bertanya, "Emang siapa dia Rena? Kok sederhana orangnya, tapi ada di luar negeri." Bahkan Bang Hotman pun menghormati, memanggilnya Tuan Muda. "Siapa sih temanmu itu? Kok gua penasaran banget." Si Rena menjawabnya, "Sebenarnya Della, cowok itu bukan temanku, cuman gak sengaja jadi kenal. Tapi ya udah lama, waktu itu dia kerja cleaning service." Della pun langsung menyela, "Tunggu Rena, apa kamu bilang dia kerja cleaning service? Apa nggak salah kamu?" Si Rena menjawabnya, "Iya Della, itu memang benar, tapi dia cleaning service, yang punya banyak perusahaan, anaknya orang kaya, makanya dipanggil Tuan Muda." Si Rena tertawa, dan Della temannya belum mengerti maksudnya. Sedang Pak Leo sendiri, yang berada di rumahnya, mendapat kabar dari kerabatnya, kalau saat ini, di media sosial, banyak yang menyindirnya, tak terkecuali orang kaya, pengusaha-pengusaha besar, yang turut mengecamnya. Pak Leo pun melihatnya, semakin khawatir dirinya, belum masuk pengadilan, sudah ciut nyalinya, rasa percaya dirinya pun pudar. Tak seperti di waktu siang. Pak Leo pun cemas. Dirinya kini takut, merasa tak akan menang melawan Bang Hotman. Apakah Pak Leo sebelum sidang akan mengibarkan bendera setengah tiang? Atau malah Pak Leo itu
akan mendatangi Iwan, berharap damai tak melanjutkan, menyesali perbuatan yang dilakukan. Sedang si Iwan sendiri, lagi santai di tempat kosnya. Kemudian teleponnya berdering. Susanti yang menghubungi, pakai nomor tak dikenal. Susanti tiba-tiba menyapa, "Halo sayang, gimana kabar kamu? Apa hari ini bisa nggak ya mengantarkan aku? Aku diundang teman kerja. Ada acara nikahan. Sayang mau ya ntar kita keluar." Waduh, tak ada angin tak ada hujan. Tanpa pembukaan kata, tak mengucap salam, Susanti langsung saja bilang sayang ke Iwan. Iwan yang mendengar itu, jadi kaget dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya